Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang infeksi Mycobacterium ya. Hari ini akan membahas lepra dan tuberkulosis yang sering menyerang pada kulit. Yang pertama kita bahas adalah lepra. Lepra atau disebut juga dengan kusta atau morbus Hansen merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae dan dia bersifat menular ya. Kemudian dia memiliki berbagai variasi klinis ya. Dia mirip dengan semua atau hampir semua keluhan kulit sehingga dia disebut dengan great imitator. Oleh karena itu, pasien-pasien yang ke kita, karena kita masih endemis lepra, maka salah satu dedenya wajib dimasukkan lepra ya. Kemudian diagnosis untuk lepra ini penting ya, karena early diagnosis ini sangat membantu keberhasilan terapi, juga tujuannya juga untuk mencegah kecacatan ya. Semakin cepat ditemukan, risiko kecacatan yang sifatnya permanen bisa dicegah. Nah, lepra ini merupakan suatu proses imunologis ya. Jadi dia memiliki spektrum yang memiliki perbedaan penyebab ya. Biasanya semua berhubungan dengan faktor imunologis ya. Yang membedakan adalah proses imunologisnya. Nah, tadi lepra adalah penyakit infeksi menular yang kronis ya. Jadi dia tidak bisa hanya dalam paparan yang sebentar saja, dia dibutuhkan kontak erat yang terus-menerus ya. Dan dia biasanya bermanifestasi terutama di kulit, saraf tepi, mukosa dari saluran nafas atas dan juga mata. Ya, terutama di tempat-tempat yang dingin ya, daerah yang ujung-ujung tubuh kita yang dingin. Nah, ini epidemiologinya. Pada tahun 2013, Indonesia masuk dalam 3 besar untuk kasus lepra di dunia ya. Yang pertama India, yang kedua adalah Brazil. Sedangkan ini peta persebaran, jadi memang di Indonesia masih banyak sekali tempat-tempat yang menjadi kantong para penderita kusta ya. Jawa juga banyak sekali ya, Papua. Oke. Nah, masalah lepra ini ada beberapa hal yang penting ya. Pertama adalah penularannya. Karena penularannya tadi dia bersifat kronis, kemudian bisa disangkakan dengan penyakit yang lain. Kadang-kadang dia misdiagnos sehingga dia gampang menularkan, dan kebanyakan adalah kasus-kasus yang tipe lepromatos ya, yang menularkan. Nah, problem berikutnya adalah kecacatan ya, banyak yang tidak terdeteksi sehingga akhirnya mereka mengalami kecacatan yang bersifat permanen sehingga menurunkan kualitas hidupnya. Penolakan juga menjadi masalah lepra ya, karena masih ada stigma dari masyarakat ya untuk menganggap ini adalah penyakit kutukan, kemudian dikucilkan ya, sehingga pasien-pasien lepra kadang-kadang diisolasi dari komunitas masyarakat. Justru ini berbahaya karena apa? Menyulitkan mereka untuk mencapai sarana pelayanan kesehatannya, mendapatkan terapi. Jadi inilah yang biasanya menjadi sumber penularan. Jadi pasien yang mengalami stigma, diisolasi dari komunitas sehingga mereka tidak mampu datang ke fasilitas kesehatan, sehingga tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat, sehingga dia menjadi sumber penularan ya. Nah, ini penyebabnya adalah Mycobacterium leprae. Dia adalah obligate intraselular ya, dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen akan tampak ini batang yang berwarna merah ya. Kemudian dia bisa dilihat dari bentuknya solid atau tidak solid atau fragmented ya, kalau dia terpecah-pecah dalam ukuran yang lebih kecil. Dan dia Mycobacterium leprae ini tidak dapat dikultur ya. Penularannya tadi ya, sudah saya sebutkan, dia bersifat kronis ya, dengan kontak yang lama, biasa ditularkan melalui saluran nafas dan percikan dari hidung. Kemudian bisa juga akibat dari kontak
dari kulit ya. Penularan ini tidak berkaitan dengan hubungan seks, makanan, atau alat-alat makan, serta pakaian, dan dia memiliki masa dia membelah diri dalam 12-21 hari, dan masa tunasnya sekitar 2-5 tahun. Ya, jadi kalau misalnya ketemu pasien lepra, berarti harus dievaluasi lagi 5 tahun atau 2 tahun yang lalu mereka tinggal di mana, ya. Atau kadang-kadang kita bisa menanyakan juga pasien dari mana asalnya ya. Jangan tanyakan saat ini aja, mungkin 2-5 tahun yang lalu mereka ternyata tinggal di Papua, di mana ternyata di Papua ternyata memang banyak kasus lepranya. Jadi itu penting juga untuk dimasukkan dalam anamnesis ya. Nah, gambaran klinis lepra ini bermacam-macam ya. Makanya tadi disebut dengan great imitator karena dia bisa mirip dengan semua keluhan kulit ya. Misalnya dia bisa berupa bercak putih saja, bisa bercak kemerahan dengan tepi yang lebih aktif ya, atau bisa bentuknya seperti urtikaria seperti ini saja, tapi ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan BTA positif ditemukan um, batang pewarnaan BTA dengan ditemukan batang yang solid ya. Oleh karena itu makanya pada saat kita mendede sebaiknya tetap dimasukkan lepra di dalam list DD kita. Ini juga ya, dia bisa menyerupai Fascias leonina yang mirip dengan wajahnya singa ini ya, akibat adanya infiltrat-infiltrat yang berisi M. leprae-nya. Nah, ini keluhan utamanya biasanya pasien datang dengan keluhan kebas ya, ada bercak yang mati rasa, atau datang dengan bercak kulit ya, atau datang dengan kecacatan, misalnya sudah ada kekakuan dari otot, misalnya ada luka yang tidak sembuh-sembuh, dia datang untuk berobat ya. Pemeriksaan fisik yang perlu kita amati adalah yang kita temukan biasanya makula atau plak dan nodul, kemudian bisa berwarna hipopigmentasi ataupun eritematosa. Biasanya kita lakukan pemeriksaan untuk mengecek adanya anestesia atau hipostesia dengan menggunakan ini teknik panas dingin, raba, dan nyeri. Kemudian diagnosis dari lepra ini adalah dari tanda kardinal lepra, itu ada 3. Lesi yang khas berupa makula, papula, plak, nodul, dan infiltrasi dengan gangguan sensibilitas pada lesi kulit. Yang kedua adalah adanya pembesaran saraf ya. Biasanya diperiksa adalah nervus facialis, auricularis magnus, kemudian nervus ulnaris, radialis, dan tibialis posterior ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan BTA, ditemukan bakteri tahan asam. Nah, diagnosis lepra dapat ditegakkan jika ditemukan 2 dari 3 tanda kardinal tersebut. Nah, ini kelainan biasanya pada nervus facialis yang menyebabkan lagoptalmus ya, tidak mampu menutup dengan sempurna kelopak matanya. Jika terkena pada nervus trigeminus menyebabkan anestesia kornea. Kemudian pada nervus radialis menyebabkan drop wrist. Jika terkena pada nervus ulnaris, dia akan menyebabkan anestesi dan paralisis dari otot jari ke-4 dan ke-5. Sedangkan untuk nervus medianus akan timbul anestesi dan paralisis di jari tangan 1, 2, 3, dan sebagian yang keempat. Ya. Nah, kalau misalnya nervus ulnaris dan nervus medianus yang terkena akan timbul claw hand. Kalau menyerang pada nervus peroneus communis akan timbul drop foot. Dan jika pada nervus tibialis posterior juga terserang, maka akan terjadi anestesia telapak kaki dan timbul clotus. Ini komplikasi dari lepra adalah kontraktur, mutilasi, madarosis, kebutaan, ulkus, dan infertilitas ya. Klasifikasinya ada 2 klasifikasi yang sering digunakan ya, yaitu klasifikasi berdasarkan Ridley-Jopling dan berdasarkan WHO. Ridley-Jopling membagi kusta menjadi 5 tipe, yaitu tuberkuloid atau TT, borderline tuberkuloid atau BT, borderline atau BB, borderline lepromatus atau BL, dan lepromatus leprosi atau LL. Sedangkan kalau WHO membaginya menjadi multibasiler,
Pausibasilar dan lesi tunggal. Multibasilar itu tadi di dalamnya adalah tipe BL, LL, dan BB, sedangkan pausibasilar itu adalah yang BT dan TT masuk di pausibasilar. Lesi tunggal apabila ditemukan hanya ada satu lesi di tubuh pasien disebut dengan lesi tunggal ya. Nah, ini berpengaruh juga terhadap regimen obat yang kemudian untuk identifikasi pasien dan untuk data epidemiologis ya. Jadi mempermudahkan data di semua tempat. Oke, klasifikasinya tadi sebutkan bahwa kalau WHO jadi membagi menjadi 3 ya. Kalau lepra paucibaciller itu didapatkan 2 sampai 5 lesi dan yang menonjol adalah hipopigmentasi atau erythematus, biasanya dia tidak simetris ya. Kemudian hilang sensasinya jelas ya. Dia kerasa banget anestesinya atau hipoestesianya. Kemudian kerusakan saraf hanya 1 cabang dan sediaan apus BTA negatif. Jangan kalau yang multibasiler ditemukan lebih dari 5 lesi, kemudian lesinya berbentuk erythematus dan mengkilat ya. Lesinya biasanya bersifat simetris, kemudian hilang sensasinya kurang begitu jelas ya. Biasanya kalau yang tipe pausibasilar itu mereka lebih banyak yang anestesi ya, kalau yang multibasilar banyak yang hipoestesi. Nah, biasanya kerusakannya pada banyak cabang dan kalau dilakukan pemeriksaan hapusan BTA-nya positif. Kalau lepra lesi tunggal hanya ditemukan 1 lesi. Nah, gambaran klinis tipe PB. Nah, ini tipe PB seperti saya sebutkan tadi, termasuk di dalamnya adalah tipe tuberkuloid, borderline tuberkuloid atau BT, dan indeterminate. Jadi tidak masuk di grup manapun ya. Kalau yang tipe PB ini seperti tadi disebutkan bahwa dia biasanya tidak simetris ya. Kalau tuberkuloid TT dia terlokalisir dan asimetris, sedangkan borderline dia asimetris ya. Sama makulanya dibatasi dengan infiltrat, biasanya jumlahnya hanya 1 atau beberapa dengan lesi satelit. Kemudian permukaannya dia kering dan memiliki squama. Kemudian sensibilitasnya mereka hilang ya, jadi anestesi ya sama-sama. BTA-nya kalau tuberkuloid dia negatif, kalau yang borderline bisa negatif atau positif 1. Kemudian kalau dilakukan tes lepromin tuberkuloid atau yang TT dia positif kuat ya, 3+, sedangkan yang borderline tuberkuloid dia positif 2. Keterlibatan sarafnya kalau tipe TT dia biasanya lebih besar keterlibatan saraf, kalau yang tipe borderline dia bersifatnya asimetris ya, biasanya mengenai salah satu saraf saja. Jangan kalau yang indeterminate dia nggak masuk di kelompok mana-mana, biasanya dia berbentuknya hanya makula, kemudian distribusinya bervariasi, dapat halus agak mengkilat, kemudian sensibilitas agak terganggu, biasanya negatif dan BTA-nya negatif dan lepromintasnya meragukan. Keterlibatan saraf juga ditemukan. Nah, kalau ini gambaran klinis tipe MB ya, di dalamnya ada yang tipe lepromatus atau LL, borderline lepromatus atau BL, dan mid borderline atau BB. Kalau yang LL, dia yang dominan adalah bentuk infiltrat ya, infiltrat yang difus seperti ini ya. Dan biasanya seperti pada pasien yang tadi fascias leonina tadi infiltratnya difus, terdiri dari papul dan nodul. Jangan kalau yang borderline lepromatus dia hanya berupa makul papul, hanya makul papul dan nodul ya. Kemudian pada mid borderline biasanya ada tanda khas yaitu berupa lesi punch out. Jumlahnya biasanya kalau lepromatus atau LL banyak dengan distribusi luas. Kemudian pada borderline lepromatus atau BL masih ada sebagian kulit yang sehat, sedangkan kalau yang mid borderline itu lebih banyak yang kulit sehatnya. Distribusinya kalau yang LL dia simetris, borderline cenderung simetris, mid borderline dia asimetris ya. Pokoknya kalau yang dia
area mid itu, yang area subpolar di tengah-tengah itu dia biasanya perpaduan antara tipe lepromatus dan tipe tuberkuloid. Ya, kemudian permukaannya kalau lepromatus kan dia halus berkilat ya. Kalau borderline dia juga harus berkilat. Nah, kalau yang BB karena dia tengah-tengah biasanya sedikit mengkilat dan beberapa lesi kering ya. Karena kalau yang tuberkuloid tadi kan yang lebih dominan kulit kering ya yang dikeluhkan atau yang kita temukan. Kalau pada sensibilitas pada lepromatus dia tidak terganggu ya, tidak ada gangguan sensibilitas, jadi bisa tidak ditemukan anestesi dan hipoestesi. Kalau yang borderline lepromatus, kalau kita lakukan pemeriksaan tes sensibilitas ternyata ada gangguan dan misalnya hipoestesi, maka dia masuk ke tipe borderline lepromatus. Kalau mid borderline juga dia berkurang ya, ada penurunan. Kemudian dari lepromatus ini kalau kita cek BTA-nya akan banyak sekali atau ditemukan BTA positif ya, karena dan saking banyaknya bakteri biasanya bentuknya dalam bentuk globi ya, berbungkul-bungkul gitu. Sedangkan kalau yang borderline lepromatus dia banyak, kalau mid borderline agak banyak. Kalau lepromitas pada tipe LL dia negatif, borderline lepromatus dia juga negatif, sedangkan kalau yang BB dia bisa positif bisa negatif. Dari contohnya ya pada punch out lesion biasanya ditemukan pada tipe BB atau BL ya. Ini punch out lesion ini untuk tipe BB biasanya kalau yang seperti target ini BL ya, karena dia lebih banyak cenderung simetris itu biasanya kita bisa masuk ke yang BL. Kalau ini yang lepromatus ya, jadi lebih banyak infiltratnya. Pemeriksaan penunjang dalam pemeriksaan bakterioskopik ya dengan pengecatan Jill Nielsen yang diharapkan dari ditemukan Mycobacterium leprae yang tahan asam, biasanya dia berwarna merah ya pada pemeriksaan dengan mikroskop. Jadi biasanya kita dapatkan spesimennya dari lesi yang dicurigain dan 2 tempat lainnya misalnya di cuping telinga ya. Atau pemeriksaan penunjang lainnya bisa dilakukan biopsi kulit ya untuk kasus-kasus yang indeterminate tadi misalnya, atau lepra lesi tunggal bisa dibantu dengan biopsi kulit ya, akan ditemukan foam cell. Kemudian bisa dilakukan dengan tes serologis ya untuk menemukan antibodi terhadap M. leprae ya, bisa menggunakan teknik MLPA, ELISA, PCR, dan ML dipstick. Nah, ini pemeriksaan bakterioskopik ya, ada 2 indeks bakteri dan indeks morfologi. Ya, untuk indeks bakteri adalah untuk menentukan tipe kusta dan untuk evaluasi terapi. Sedangkan untuk indeks morfologi adalah penentuan daya penularan, evaluasi terapi, dan resistensi obat ya. Kalau indeks morfologi ini adalah jumlah seluruh kuman yang utuh dibagi dengan jumlah seluruh kuman yang diperiksa dikalikan 100%. Kemudian untuk yang indeks bakteri ini dilihat dari perlapang pandangnya ini. Jika ditemukan 1-10 basil dalam 100 lapang pandang maka disebut BI positif 1. Ya, dan ini seterusnya sampai misalnya ditemukan lebih dari 1000 basil dan banyak yang di clumping globi ini biasanya pada tipe LL BI-nya 6+ ya. Nah, kalau yang morfologi indeks ini dia lebih berperan pada penularan karena apa? Kan yang dihitung adalah kuman yang solid aja. Sedangkan kalau yang indeks bakteri semuanya yang mau solid atau enggak selama kita temukan bentukan batang berwarna merah ini kita hitung ya. Sedangkan kalau yang indeks morfologi ini hanya yang bentuk utuh ya. Sehingga dia penting dalam menentukan daya penularan ya. Nah, ini untuk terapi M. leprae adalah bersifat multi-drug terapi ya. Ini obatnya ini adalah gratis ya. Biasanya ada
Yang bagian atasnya adalah yang harus diminum di depan petugas ini, kemudian yang bawah ini adalah yang diminum harian oleh pasien ya. Ada 2 blister, yaitu blister untuk paucibaciller dan blister untuk multibaciller ya. Mereka berbeda. Nah, untuk regimen obatnya ada yang digunakan adalah Dapsone, dia bersifat bakteriostatik, tapi dia memiliki efek samping yaitu hepatotoksik ya. Kemudian rifampicin, dia memiliki efek bakterisidal, efek sampingnya dia bisa menyebabkan hepatotoksik, nefrotoksik, atau yang biasanya paling sering ditemukan adalah perubahan warna air kencing menjadi kemerahan ya. Clofazimine atau Lampren, dia bersifat bakteriostatik, efek sampingnya dia menyebabkan pigmentasi kulit, jadi kulitnya jadi gelap. Biasanya pasien-pasien komplainnya karena itu, kulitnya jadi lebih gelap. Nah, untuk regimen dari multidrug terapi berdasarkan WHO ini dibagi menjadi lepra untuk yang multibaciller, paucibaciller, dan lepra lesi tunggal. Untuk yang lepra multibaciller, dia durasinya 12 bulan ya, dengan dosis rifampicin 600 mg sebulan sekali dan clofazimine 300 mg sebulan sekali yang diminum di depan petugas. Kemudian yang harian diminum oleh pasien adalah Dapsone 100 mg, clofazimine 50 mg. Sedangkan untuk lesi paucibaciller, dia durasinya 6 bulan. Lesi paucibaciller ini rifampicin 600 mg sebulan sekali diminum di depan petugas dan Dapsone 100 mg setiap hari. Nah, lepra multibaciller ini bisa dikompensasi misalnya ada berhenti di tengah jalan ya, bisa sampai 18 bulan. Sedangkan kalau yang lepra paucibaciller bisa sampai 9 bulan. Sedangkan kalau lepra lesi tunggal ini biasanya menggunakan ROM ya, rifampicin, ofloxacin, dan minoxidil, di mana dosis rifampicin yang digunakan adalah 600 mg, ofloxacinnya 400 mg, dan minoxidil 100 mg. Untuk lepra lesi tunggal belum ada batasan berapa lama ROM diberikan ya, karena memang standarnya biasanya diberikan adalah regimen yang lepra multibaciller atau lepra paucibaciller. Dan juga untuk pasien-pasien yang alergi atau tidak ingin kulitnya menjadi hitam, biasanya bisa dipilihkan ini ROM ini tadi. Cuma memang belum ada batasan waktu berapa lama dan efektivitasnya jauh lebih baik yang asli MBT-WHO ini ya, dibandingkan dengan yang kombinasi ROM. Nah, ini alur diagnosis dan klasifikasi kusta. Jadi kalau kita menemukan pasien dengan tanda utama, misalnya bercak mati rasa, kalau ada berarti kita bisa masukkan ke kelompok kusta, kemudian kita hitung jumlah bercaknya, adakah penebalan saraf dan gangguan fungsi, kemudian kita cek BTA ya. Kalau misalnya bercaknya kurang dari 5, ada penebalan saraf 1, BTA negatif, dia masuk di kelompok paucibaciller. Sedangkan kalau misalnya bercaknya 5, keterlibatan sarafnya lebih dari 1, dari beta ditemukan positif, dia masuk ke tipe multibaciller. Kalau misalnya ragu ini pasien-pasien dengan hipoestesia, kita masukkan dalam grup tersangka ya, suspek. Nah, kemudian dilakukan BTA atau dilakukan observasi 3-6 bulan. Jika dari BTA ditemukan positif, kita masuk ke bagian yang kusta. Tapi kalau tidak ada ya, dia masuk ke kelompok yang bukan kusta. Tapi kalau misalnya dia ragu, lebih baik dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan, misalnya dengan pemeriksaan PCR atau histopatologi. Kalau dengan observasi 3-6 bulan ditemukan tanda utama, ya kita bisa cek lagi nih. Kalau ada langsung masuk ke kusta, kalau tidak ada yang masuk ke bukan kusta, kalau ragu-ragu ya dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, problem berikutnya yang sering kita temukan atau yang kita hadapi adalah reaksi lepra ya. Jadi kita tahu bahwa lepra ini adalah suatu proses imunologis ya, antara cell mediated immune response yaitu CMI dan bakterinya itu sendiri. Jadi ada 2 jenis
reaksi lepra. Reaksi lepra yang pertama adalah sifatnya seluler ya. Biasa diakibatkan karena CMI yang tinggi. Biasanya pada kasus-kasus BL, BB, dan BT yang menimbulkan biasanya menimbulkan kecacatan. Sedangkan reaksi tipe 2 atau humoral biasanya pada tipe-tipe multibasiler yaitu BL dan LL. Reaksi tipe 2 disebut dengan erythema nodosum leprosum ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa lepra itu memiliki dua kutub ya, TT dan LL. Di antaranya ini adalah yang termasuk dalam grup subpolar. Kalau ini TT polar, polar biasanya dia stabil ya, tidak berpindah-pindah ke sebelahnya. Tapi kalau yang subpolar ini dia bisa berubah entah reversal menjadi lebih baik ke arah tuberkuloid atau downgrading ke arah yang lebih jelek tipe LL. Biasanya pada reaksi tipe 1 ini sering terjadi pada yang tipe subpolar ini, di mana memang terjadi keseimbangan antara kuman yang dibunuh dengan CMI. Nah, pada proses ini jika tidak diobati dengan benar, dia akan bisa neglected atau downgrading ke arah yang tipe LL, atau bisa juga terjadi reaksi ini pada saat tengah-tengah pengobatan, di mana banyak bakteri yang mati sehingga dia timbul reaksi, tapi dia upgrading ke arah ke TT tuberkuloid ya. Jadi tipe 1 ini banyak pada tipe yang subpolar ini. Sedangkan pada ENL dia timbul pada lepromatus ya, akibat adanya ikatan antigen dan antibodi yang terjadi. Tipe 1 reaksi ini biasanya timbul di 6 bulan pertama pengobatan. Biasanya akibat efek dari destruksi bakteri akibat terapi tadi. Dan kalau LL bisa di mana saja. Biasanya bisa pada saat akhir pengobatan, pada saat release from treatment, release from evaluation, dia bisa muncul ENL-nya. Ada tanda dan gejala dari reaksi. Reaksi tipe 1 biasanya ditandai dengan lesi kusta yang awalnya tenang, kemudian menjadi sangat aktif, kadang-kadang disertai dengan luka pada lesi, kemudian bisa disertai dengan gejala konstitusi yaitu demam yang ringan, kondisi umum biasanya masih baik ya. Biasanya didapatkan nyeri saraf atau neuritis akut ya. Didapatkan kelemahan badan, nyeri sendi, dan juga dapat timbul eritema yang lokal dan generalisata pada badan. Nah, pada reaksi tipe 1 ini sering terjadi kecacatan akibat adanya ini tadi, neuritis ya. Sehingga destruksi atau bakteri yang menyerang pada saraf itu sangat tinggi sehingga menyebabkan kerusakan fungsi akhirnya kalau tidak diobati dengan benar. Nah, kemudian untuk reaksi tipe 2 biasanya ditandai dengan munculnya nodul eritema. Ditemukannya lokal atau generalisata pada badan, biasanya disertai dengan gejala konstitusi, demam, kemudian kondisi umumnya biasanya lebih jelek ya. Bisa ditemukan nyeri saraf atau neuritis akut, kemudian bisa ditemukan radang pada organ lain, limfadenitis, artritis, nefritis, ataupun orkitis. Bisa didapatkan kelemahan sendi, nyeri sendi, dan juga nodulnya bisa bersifat lokal atau generalisata. Biasa disebut juga dengan erythema nodosum leprosum untuk reaksi tipe 2 ini. Nah, prinsip pengobatan reaksi kusta ini adalah yang pertama adalah mengatasi neuritisnya. Ya, terutama pada kasus-kasus reaksi tipe 1 di mana sering terjadi neuritis yang akhirnya kalau tidak diobati akan menyebabkan kecacatan, menyebabkan paralisis dan kontraktur. Ya. Kemudian membunuh kuman penyebab agar penyakitnya tidak meluas dan mengatasi nyeri. Jadi terapi pilihan untuk pengobatan reaksi kusta adalah yang pertama adalah harus istirahat dan imobilisasi. Dan obat-obatan kusta tetap diberikan ya karena kita perlu membunuh kumannya agar tidak semakin meluas ya. Kemudian pemberian anti reaksi seperti golongan NSAID ya, kemudian atau Dapson, saya akan sebutkan di belakang ya, atau obat-obatan
obat analgetik untuk mengatasi nyeri. Ya. Nah, di pengobatan reaksi yaitu pertama analgetik antipiretik ya, bisa diberikan analgetik antipiretik, Lampren 3 kali 100 mg, kortikosteroid ini terutama diberikan pada kasus-kasus reaksi tipe 1 ya, karena dengan pemberian kortikosteroid ini bisa mencegah terjadinya kecacatan ya. Biasanya dimulai dari dosis tinggi dan tunggal di pagi hari, kemudian diturunkan secara perlahan. Atau bisa dipilihkan thalidomid untuk pengobatan reaksi. Nah, ini kalau diobati dengan benar reaksi tipe 1 tadi akan dapat menyebabkan kecacatan pada kusta. Ya, kecacatan pada kusta ini biasanya terjadi akibat um, uh, rasa yang anestesi tadi menyebabkan di pasien tidak merasakan luka, tidak merasakan panas, tidak merasakan nyeri, sehingga tanpa terasa lama-lama akan terjadi mutilasi dari jari-jari tangannya. Nah, kecacatan pada kusta ada 2, yaitu kecacatan kelompok primer dan kelompok cacat sekunder. Kalau kelompok cacat primer ini adalah kelompok cacat yang disebabkan oleh aktivitas dari penyakitnya sendiri, dari infeksi bakteri tadi. Jadi langsung menyebabkan kerusakan, misalnya kerusakan pada syarafnya menyebabkan Cohen, kemudian gangguan pada nervus facialis menyebabkan lagophthalmus, itu contoh dari kelompok cacat primer. Sedangkan kalau kelompok cacat sekunder akibat gangguan tadi menyebabkan misalnya kulit kering, anestesi pada kulit sehingga gampang luka, kemudian timbul ulkus akibat rasa atau anestesi dari telapak kaki, itu masuk dalam kelompok cacat sekunder. Nah, ini contohnya ya, ulkus, mutilasi, adanya Cohen. Nah, upaya pencegahan kecacatan yaitu yang pertama adalah penemuan dini dari kasus kusta, kemudian pengobatan yang adekuat dan tuntas, kemudian deteksi dini dari reaksi kusta ya dengan pemeriksaan fungsi saraf rutin. Jadi biasanya pasien itu ambil obat ke puskesmas atau ke rumah sakit tiap bulan ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memonitor pengobatan dan juga untuk deteksi dini dari reaksi kusta. Jadi setiap pasien yang datang pasti akan diperiksa adanya pembesaran saraf atau tidak. Kalau misalnya ditemukan pembesaran saraf, maka harus segera dilakukan terapi untuk reaksinya supaya tidak terjadi kecacatan ya. Kemudian penanganan reaksi kusta yang tepat dan juga penyuluhan ya. Perawatan diri yang baik, kemudian penggunaan alat bantu, misalnya sarung tangan, untuk ini mencegah supaya tidak terjadi luka, terhindar dari suhu yang panas. Kemudian program rehabilitasi medik ya, olahraga untuk mengembalikan fungsi otot ya, dengan misalnya latihan menggunakan tali atau menggunakan kain ini ya untuk program rehabilitasi medisnya. Baik, sekarang kita masuk ke Mycobacterium tuberculosis ya, yakni tuberkulosis kutis. Nah, tuberkulosis kutis ini ada 2 bentuk, yaitu bentuk yang terlokalisir progresif dan bentuk yang generalisata. Untuk yang kita bahas kali ini adalah yang masuk ke bentuk terlokalisir progresif ya, di mana terdiri dari kompleks inokulasi primer, lupus vulgaris, tuberkulosis verrucosa kutis, scrofuloderma, dan tuberkulosis kutis orificialis. Sedangkan untuk yang bentuk generalisata yaitu tuberkulosis miliaris, tuberkulosis abses, papulonekrotik tuberkuloid, dan juga lichen scrofulosorum yaitu TBC lichenoides. Nah, untuk TB kutis ini yang kita bahas adalah yang kompleks inokulasi primer, tuberkulosis verrucosa kutis, dan scrofuloderma. Nah, untuk tuberkulosis kutis, yaitu secara definisi merupakan kelainan kulit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa atau Mycobacterium bovis atau akibat dari vaksin Bacillus calmette-guerin atau BCG. Nah, dia bisa berdasarkan
Cara masuknya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dengan inokulasi dari sumber eksogen atau dari penyebaran endogen. Ya, jadi pada inokulasi eksogen, yang masuk di tipe ini adalah inokulasi primer tuberkulosis dan tuberkulosis verrucosa cutis. Jadi kita ketempelan dari bakteri Mycobacteriumnya. Sedangkan kalau yang penyebaran endogen, jadi dia um, dengan penyebaran endogen ke kulit secara kontak dan autoinokulasi yaitu tipenya adalah Scrofuloderma dan tuberkulosis cutis orofacialis. Ada juga penyebaran dengan hematogen ya ke kulit, contohnya pada lupus vulgaris, tuberkulosis cutis miliaris, tuberkulosis guma atau abses, ulcus tuberkulosis atau tuberkulosis selulitis, atau yang berbentuk tuberkulit yaitu erythema induratum, tuberkulit papulonekrotik, dan juga lichen scrofulosorum. Nah, epidemiologinya ini banyak tersebar di seluruh dunia, tapi biasanya banyak pada daerah yang masih banyak kasus TB parunya. Di negara yang sedang berkembang biasanya 30-60% orang dewasa itu terinfeksi dengan MTB ya. Bentuk tersering untuk TB kutis ini juga disesuaikan dengan gender ya. Kalau yang wanita biasanya berupa tuberkulosis lupus, sedangkan kalau yang laki-laki dia tuberkulosis verrucosa, dan untuk yang tipe Scrofuloderma dia banyak di negara yang tropis. Dari etiologinya ya tadi sudah disebutkan, kemudian bentuk klinisnya tergantung dari status imun penderita, kemudian cara penularannya, dan juga lokasi infeksinya. Yang pertama adalah tuberkulosis inokulasi primer, yaitu dia bersifat eksogen ya, jadi penderita belum pernah terinfeksi sebelumnya. Biasanya didapatkan banyak pada anak-anak yang belum mendapat vaksin. Ya, predileksinya banyak pada area wajah, tangan, dan ekstremitas bawah. Patogenisnya bisa diawali dengan adanya minor lesion atau luka kecil yang menjadi tempat inokulasi awal ya. Biasanya dia butuh waktu 2-4 minggu sampai timbul lesi kulit. Kemudian akan terjadi pembesaran limfonodis regional, kemudian akan timbul limfadenitis TB. Nah, klinisnya setelah inokulasi 2-4 minggu akan timbul papul berwarna merah atau coklat yang tidak terasa nyeri, yang cepat berubah menjadi nodul, yang kemudian pecah menjadi ulcerasi ya. Nah, pada fase ulcerasi ini disebut dengan tuberkulosis Sanker. Ya, kemudian setelah 3-8 minggu setelah infeksi tersebut akan timbul limfadenopati regional yang mana jika pada fase ini disebut dengan primary tuberculosis complex. Biasanya kalau kita lakukan reaksi tuberkulin awal-awalnya masih negatif, pada saat 3-8 minggu setelah infeksi dia bisa positif. Diagnosis bandingnya adalah luas porotrikosis, granuloma pyogenicum, dan Mycobacteria atipikal. Kemudian dia bisa sembuh spontan tanpa pengobatan, namun dia bisa timbul scar. Nah, ini tadi ya, kalau pada awal dia tuberkulosis Sanker, tapi kalau misalnya sudah ada pembesaran limfonodi regional, dia disebut dengan kompleks TB tadi dia. Tuberkulosis kompleks. Dan biasanya kalau sembuh dia menyebabkan ulkus ini tadi. Nah, bentuk yang kedua adalah tuberkulosis verrucosa cutis. Dia sama, dia didapatkan dari eksogen ya, dari luar, dan ada fase sensitisasi. Biasanya timbul pada imunitas yang sedang atau kuat ya. Predileksinya biasanya pada area ekstremitas, lutut, pantat, punggung tangan, dan jari tangan. Biasanya pada yang aktif ya, tempat-tempat yang aktif, dan resiko untuk terjadi trauma. Biasanya diawali pada area yang terjadi abrasi atau mikrolestim, jadi tempat masuknya dari MTB tadi. Nah, ini tuberkulosis verrucosa cutis, secara klinis dia akan timbul papul dengan bentukan halo ungu atau violaceus, di mana dia menyatu menjadi plak hiperkeratotik,
dengan permukaan verrucous, biasanya tumbuh lambat dan didapatkan ekspansi ke area perifer. Bila ada fisur, akan bisa timbul pus di antaranya. Reaksi tuberkulin kalau dicek dia positif, diagnosis bandingnya adalah verruca vulgaris, lichen planus hipertropik, nevus epidermal verrucosus, dan mycobacterial atipikal. Nah, perjalanannya kalau tuberkulosis verrucosa cutis ini lambat, menetap, dan bisa bertahun-tahun, dan dia bisa sembuh spontan, tapi dia akan meninggalkan skar atropi. Nah, ini contohnya ya, TB verrucosa cutis ya, jadi mirip seperti verruca vulgaris karena permukaannya dia verrucous. Ya, dan dia lesi lama, nggak sembuh-sembuh di area yang gampang trauma. Ya, nah, kita harus curiga pada infeksi TB. Nah, berikutnya adalah scrofuloderma atau tuberkulosis colicoativa cutis ya. Biasanya ini menyerang pada daerah subkutan ya, disebut juga dengan abses dingin ya, karena nantinya abses ini akan pecah pada kulit di atasnya, kemudian biasanya sering pada anak, remaja, dan orang tua ya. Biasanya dia menyerang sesuai dengan lokasi kelenjarnya, misalnya kelenjar parotidal, submandibular, supraklavikular, atau bagian lateral dari leher. Patogenisnya adalah biasanya dia dari endogen ya, jadi dia MTB sudah masuk, kemudian kontak atau penyebaran ke kulit di atas dari proses TB organ. Jadi dia masuk dulu ke organ, menyebabkan proses di organ tersebut, kemudian dia menyebabkan abses di organ tersebut dan pecah sehingga dia timbul lesi di kulit bagian atasnya ya. Biasanya bisa berupa limfadenitis TB, TB tulang, atau TB sendi, atau epididymitis TB. Ini klinisnya yaitu nodul sukutan padat atau infiltrat asimptomatis yang dapat digerakkan. Dia biasanya melunak dan supurasi, kemudian dia perforasi. Nah, dari ulkusnya tadi akan timbul sinus yang mengeluarkan cairan encer ya, encer, purulan, atau bahan gaseosa. Nah, ulkusnya ini khas, berbentuk linier atau serpiginus dengan tepinya kebiruan, kemudian menggaung, dasarnya lunak, dan ada granulasi. Biasanya sikatriknya seperti pita membentuk jembatan ya pada area ulceratif atau normal. Jadi seperti ada jembatan jaringan. Jika kita lakukan tes tuberkulin, hasilnya positif. Diagnosis bandingnya adalah sporotrikosis ya, infeksi dipmikosis atau hidradenitis suppurativa atau actinomycosis. Dia bisa sembuh spontan dalam waktu yang lama. Ini contohnya tadi ya, scrofuloderma. Dia akan tampak ada ini jembatan jaringannya. Dan dia biasanya sesuai dengan lokasi limfonodi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia prosesnya ada di bawah kulit dulu, kemudian baru timbul cold abscess, pecah, kemudian dia menyebabkan ini keluhan yang ada di kulit jaringan atasnya, di jaringan atas kulitnya. Nah, pemeriksaan penunjang yaitu bisa dilakukan biopsi atau pemeriksaan histopatologi ya, terutama di daerah granuloma tuberkuloid didapatkan. Biasanya gambaran pada biopsi adalah granuloma tuberkuloid dengan adanya nekrosis. Kemudian bisa dilakukan kultur mikrobakterial, yaitu merupakan gold standarnya ya, dengan media Winston-Janssen, melakukan tes tuberkulin ya dengan menginjeksikan Mycobacterium tuberculosis untuk melihat efek sensitasi ya. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan pewarnaan Ziel-Nielsen untuk mencari bakteri tahan asam, atau dilakukan pemeriksaan PCR. Pengobatan TB kutis yaitu menggunakan isoniazid 300 mg per hari selama 6 bulan, kemudian rifampicin 450 mg per hari, atau 600 mg per hari jika berat badannya lebih dari 50 kg selama 6 bulan. Pirasinamid untuk 2 bulan pertama,
dan etambutol untuk diberikan selama 2 bulan. Baik, sekian pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada saat diskusi di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.